Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tematik kelas 2, tema 4, subtema 4 ke pembelajaran 6. So, as usual, don't forget to prepare your pencil and also your book and follow my video until the end. Jadi jangan ada yang skip videonya. Sekarang buka bukunya halaman 198. Kita mulai pembelajarannya. Nah, di situ Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Nah, anak-anak, cagar alam itu adalah tempat untuk melindungi tumbuhan dan juga satwa-satwa yang sudah mulai langka. Jadi mereka dilestarikan di cagar alam. Yuk kita baca teks di halaman 198 bersama-sama. Oke, everybody follow me. Nah, di situ ada teks flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Ya, benar anak-anak, ketika terjadi kebakaran hutan, maka asap dari kebakaran hutan tersebut dapat menguap ke udara. Maka itu tentu saja akan mengganggu manusia, terutama pada saat kita bernafas ya anak-anak. That's why kita harus melestarikan hutan. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, jadi flora itu sama lah dia dengan tumbuhan anak-anak. Lalu fauna itu sama artinya dengan hewan. Nah, kelestarian flora dan fauna itu harus kita jaga. Kenapa? Kalau misalnya salah satu dari flora dan fauna itu menjadi punah, maka akan tetap mengganggu kehidupan manusia. Contohnya ketika salah satu tumbuhan punah, pohon-pohon tidak ada, tentu saja kehidupan manusia akan terganggu. Kenapa? Karena pohon-pohon adalah penghasil oksigen untuk pernapasan kita anak-anak. Itu sebabnya kita bisa merasakan udara segar di pagi hari. Jadi harus tetap kita jaga. Oke. Nah, di situ kalian ada menemukan gambar cara menjaga agar tanaman atau flora tumbuh subur. Nah, jadi yang pertama kita harus menyiram tanaman dengan teratur anak-anak. Yang kedua, memberi pupuk pada tanaman. Ketiga, kalau ada rumput di pot tanaman kalian boleh dicabut. Kemudian meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari supaya mereka bisa berfotosintesis ya anak-anak. Kemudian tidak menebang tanaman secara sembarangan. Nah, itu tadi cara menjaga agar tanaman atau flora tumbuh subur. Nah, sekarang banyak sekali ya kan para mamah yang sedang rajin menanam bunga dan tanam-tanaman. Kalian juga boleh ikut merawat tanamannya ya anak-anak. Nah, sementara cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Nah, siapa nih anak-anak Miss yang punya peliharaan hewan di rumah? Nah, ini cara menjaganya. Yang pertama, memberi makan secara teratur. Lalu yang kedua, diberi minum. Yang ketiga, tentu saja disediakan kandang yang bersih dan layak ya anak-anak. Lalu hewan perlu divaksin agar tidak terkena virus. Lalu dengan tidak memburu dan atau menembak hewan. Jadi kita tetap harus menjaga nih anak-anak. Nah, yuk kita amati gambar yang ada di halaman 200. Nah, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman anak-anak? Benar, Dayu dan teman-teman sedang melakukan gotong royong membersihkan lingkungan di sekeliling sekolah mereka. Sikap apa yang mereka tunjukkan?
Ya, mereka sedang menunjukkan sikap saling bekerja sama dan gotong royong, di mana ini harus tetap kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Nah, kebersamaan itu anak-anak merupakan wujud dari persatuan. Nah, hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan itu anak-anak Miss banyak sekali manfaatnya. Sebaliknya, jika tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibatnya sayang. Nah, coba kita lihat di halaman 201. Mari kita cocokkan akibat dan manfaat dari hidup dalam kebersamaan serta akibat jika tidak bersatu dengan teman. Nah, masukkanlah bagian-bagian yang cocok kepada setiap kotak yang sesuai anak-anak. Nah, kalau banyak teman itu adalah salah satu manfaat dari hidup bersatu. Lalu bisa berbagi pengalaman bersama teman, itu merupakan manfaat atau akibat anak-anak? Ya, manfaat jika hidup bersatu dengan teman. Yang ketiga, tidak bisa berbagi pengalaman bersama dengan teman, berarti itu adalah akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman anak-anak. Kemudian, pekerjaan lama selesai itu merupakan akibat tidak hidup bersatu dengan teman. Bagaimana dengan pekerjaan cepat selesai? Nah, pekerjaan cepat selesai pun merupakan manfaat dari hidup bersatu dengan teman. Nah, bagaimana dengan dibenci teman? Tentu saja itu adalah akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Jadi sudah tahu ya anak-anak. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada pula yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Tabung merupakan contoh bangun ruang anak-anak. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Nah, coba kita amati gambar yang di halaman 203 anak-anak. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih nih. Nah, jadi coba lihat nih, ada pola bangun ruang tabung yang sedang berdiri, 2 tabung, lalu 1 lagi tabung. 2 tabung, terus 1 lagi tabung ya kan anak-anak, perhatikan polanya. Jadi kita akan belajar melengkapi pola nih. Ada 2 tabung yang berdiri dan ada 1 lagi tabung yang sedang ditidurkan. Nah, kira-kira apa pola yang mengikuti berikutnya? Ya, tentu tabung yang berdiri ya anak-anak. Kemudian ada tabung yang diiringi oleh 2 kubus, 1 tabung, 2 kubus, 1 tabung, 2 kubus, dan 1 tabung, 2 kubus. Begitu. Nah, coba kita lihat polanya yang ini. Ada 1 tabung, 1 balok, dan 1 kubus. 1 tabung, 1 balok, dan 1 kubus. Kemudian ada 1 tabung, 1 balok, dan juga 1 kubus. Kira-kira apa pola yang mengikuti berikutnya ya anak-anak Miss? Ya benar, ada 1 tabung, lalu kemudian diikuti lagi oleh balok. Nah, itu dia anak-anak Miss. Nah, jadi kalian harus bisa mengamati pola bangun ruang apa yang akan mengikuti berikutnya. Mari, ini ada contoh berikutnya. Ada 2 balok, 1 tabung, 2 balok, 1 tabung, ada 1 balok. Berarti bangun ruang yang mengikuti berikutnya apa anak-anak? Ya benar, ada 1 balok lagi, kemudian diikuti oleh 1 tabung. Wah, sudah hebat-hebat anak Miss semua dapat menyelesaikan soal ini. Oke, kita lanjut. Kemudian di gambar ini ada 1 balok, 1 kubus, dan 1 tabung. Kemudian ada 1 balok. Kira-kira di sebelah balok ini akan ada apa ya anak-anak? Berdasarkan pola sebelumnya itu diikuti oleh kubus. Kemudian setelah kubus ada balok. Nah, begitulah pola berikutnya. Oke anak-anak. So, that's all about our material for today. Untuk tugas kita, anak-anak boleh kerjakan latihan yang ada di buku ISPS. Nah, ada di halaman 148. Selamat mengerjakan anak-anak Miss.